Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Victoria Davis, seorang musisi muda asal kota Medan. Ia gemar bermain musik sejak ia masih kecil, padahal ia lahir dan tumbuh dari keluarga yang tidak memiliki latar belakang musik sama sekali. Nah, lewat musik ia mendulang banyak prestasi pemirsa, sekaligus bersumbangsi lewat konser amal. Lalu seperti apa sosoknya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Musik seolah menjadi teman tumbuh bagi Victoria Davis, seorang musisi muda kota Medan. Victoria sudah mengenal dunia musik sejak ia duduk di kelas 3 SD. Berawal dari ketertarikannya bermain piano, kini Victoria juga mempelajari alat musik lainnya, seperti harpa, guzheng, dan pipa. Karena kecintaannya akan dunia musik, kini Victoria pun menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan jurusan musik di salah satu SMK swasta kota Medan. Belajar musik ini semua bermanfaat sangat banyak. Yang pertama adalah untuk meningkatkan akademik saya, untuk mengetahui tentang not-not di musik. Soalnya saya kan hobi dari kecil, jadi ini adalah sesuatu yang saya benar-benar suka buat. Jadi ini juga bermanfaat untuk hobi saya juga. Mempelajari 4 alat musik tentu bukan hal yang mudah bagi Victoria. Namun tidak ada yang tidak mungkin jika ia tekun dan terus mengasah diri. Setiap hari Victoria terbiasa latihan bermain alat musik lebih dari 2 jam. Pelan tapi pasti, di usianya yang memasuki 17 tahun ini, Victoria sudah mampu menguasai banyak alat musik dan menghasilkan cover lagu-lagu di akun media sosial dan YouTube-nya. Victoria juga rajin mengikuti berbagai kompetisi musik. Situasi pandemi COVID-19 ini tidak menghentikan langkahnya dalam berprestasi. Meski harus menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, Victoria tetap rajin mengikuti kompetisi secara daring. Dari berbagai kompetisi musik yang ia ikuti, ia sudah meraih prestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pada bulan September tahun lalu, Victoria bahkan meraih prestasi tingkat internasional. Ia memenangkan Gold Award Heyue International Online Instrumental Solo Competition dalam kategori Chinese Musical Instrument. Selain aktif mengikuti berbagai kompetisi, Victoria juga senang melakukan kegiatan amal. Pada tanggal 27 Februari lalu, ia mengisi acara Spring Oriental Concert Charity 2021 yang diadakan oleh Sigalowada Foundation. Awalnya saya ada diundang oleh Bante Agacito dari Vihara Bobarama. Dan setelah diundang, kan sekarang lagi pandemi-pandemi, jadi susah kali pergi ke tampil. Jadi saya langsung bilang ke Bante Agacito bahwa saya mau ikut untuk konser amal. Juga untuk membantu donasi dan juga untuk membantu orang-orang dengan musik yang saya akan mainkan. Tidak saja bermain alat musik, Victoria juga mengembangkan passionnya di bidang tarik suara. Ia senang bermain alat musik sambil bernyanyi seperti ini pemirsa. Semua hal yang ia tekuni sejauh ini tidak terlepas dari peran dan dukungan orang tuanya. Meski orang tuanya tidak memiliki latar belakang musik, namun mereka begitu mendukung Victoria untuk belajar dan berkarya. Kalau saya sendiri, yang penting kamu benar-benar mau belajar, bukan atas paksaan apapun, bukan karena ada beban atau apapun. Apapun yang kamu rasa bisa buat kamu bahagia, bisa buat kamu senang, selagi saya mampu, akan saya fulfill semua. Seperti kata pepatah, bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.
Maka, giat dan tekun berlatih adalah kunci menuju kesuksesan. Teruslah berkarya dan menebar kebaikan. Victoria Davis. Belum lama ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bekerja sama dengan sejumlah elemen masyarakat dan dinas terkait menggelar aksi kutip sampah plastik di Taman Wisata Alam Sibolangit, Deli Serdang. Mereka juga memberikan edukasi pilah sampah dengan konsep 3R kepada kelompok sadar wisata Sibolangit Berseri dan juga para pengunjung. Hingga kini, permasalahan sampah masih menjadi momok di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2020 mencapai 67,8 ton. Jumlah ini akan semakin bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya kesadaran masyarakat dan upaya untuk mengelola sampah. Belum lama ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara atau BBKSDA Sumut bekerja sama dengan sejumlah elemen pemerintah dan dinas terkait mengadakan aksi kutip sampah plastik di Taman Wisata Alam Sibolangit, Deli Serdang. Aksi ini dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan membuang sampah sembarangan di kawasan konservasi, khususnya di TWA Sibolangit. Harapan kita sebenarnya melalui teman-teman, elemen-elemen masyarakat yang hadir di tempat ini sekarang, tetap kepedulian sampah itu kita gaungkan supaya dimulai dari diri sendiri. Kalau kita memulai mengurangi sampah, menanggulangi sampah dari diri kita sendiri, maka akan lebih mudah bagi pemerintah. Karena ini harus gerakan bersama, harus gerakan massal. Pada kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi pilah dan kelola sampah dengan sistem 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Tujuannya untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah yang mereka hasilkan. Kemudian dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Memang butuh waktu untuk merubah mindset, karena selama ini kan mungkin mereka sering kita lihat kan di mobil-mobil habis makan buangkan keluar. Butuh waktu, jadi memang butuh kampanye yang terus-menerus supaya itu menjadi sadar dan menjadi kebiasaan. Begitu ada sampah, bila perlu kantongin kalau nggak ketemu tempat sampah. Kegiatan ini mendapat dukungan dan respon yang baik dari pemerintah setempat dan juga para peserta. Herlina Boruginting, salah satu bagian dari kelompok sadar wisata Sibolangit, mengaku begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Karena bagi perempuan usia 53 tahun ini, aksi kutip sampah merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan juga wisata yang ada di Sibolangit. Aku peduli sampah. Peduli sampah sama lingkungan semua. Iya, biar lingkungan biar sehat. Iya, biar sehat semua. Kalau sampah nggak dikutip, kalau berserakan, udah jelas kuman banyak. Makanya plastik-plastik dibakar, kalau nggak dibakar ditanam. Harapanku yang biar kedepannya lancar, terus masyarakat membantu akan yang kami laksanakan ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, harus dimulai dari diri sendiri dengan terus menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Oleh karena itu, mari kita mengendalikan sampah, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk alam yang lebih baik. Sampai sini aja.
Sebagai salah satu warisan budaya, tenun memiliki nilai sejarah, makna, dan juga teknis yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, di Kabupaten Toba Samosir terdapat sejumlah desa yang masyarakatnya masih aktif bertenun atau martonun dalam istilah Batak Toba. Salah satunya adalah Desa Banua Huta yang mengangkat corak khas tenun Batak Toba, dan kegiatan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut liputan selengkapnya. Desa Banua Huta berada di Kecamatan Sigumpar, Toba Samosir. Desa ini adalah satu dari sejumlah desa persebaran perajin tenun di Toba Samosir. Tercatat sekitar 886 penenun di Tobasa yang tersebar di 16 kecamatan. Tepatnya di Dusun Banua Luhutoru, sebuah dusun yang menjadi tempat kehidupan perajin tenun Batak Toba. Salah satunya adalah keluarga Inang Sonti Bernike Siagian. Martonun, istilah lokal dari bertenun, mengakar sebagai tradisi di keluarganya. Terhitung sudah 4 generasi, mulai dari opung atau nenek, hingga boru atau anak perempuannya yang kini bertenun. Di samping bersawah, menenun adalah sumber penghidupan bagi keluarganya. Di tengah wacana sukarnya regenerasi penenun saat ini, keluarga Inang Sonti menjadi potret keluarga yang merawat warisan budaya tenun Batak Toba. Herta Panjaitan, anak keempatnya, berperan dalam proses menani atau menghani. Mereka menggunakan gedokan, alat tenun manual berbahan kayu yang diturunkan dari generasi pertama penenun keluarga mereka. Dengan piawai, tangan terampil mengoperasikan sejumlah perangkat gedokan guna menghasilkan kain bernilai ekonomi. Memfungsikan hapit agar benang menyatu kuat. Tidak saja Herta, anak bungsu Inang Sonti bernama Asti Panjaitan juga senang menenun sejak ia masih kelas 5 SD. Kami itu tidak ada anak yang manja gitu, semuanya mandiri gitu. Jadi memang kalau dulu saya masih anak-anak, mainan saya itu bukan boneka. Saya mainannya menenun. Iya, menenun. Saya bisa kayak mana mama, seperti apa yang mamat buat gitu kan. Saya bisa buat, tapi biarpun itu nggak persis seperti itu gitu. Jadi saya pingin berkarya gitu, tidak hanya sekedar menghasilkan uang gitu. Memang saya cinta pekerjaan ini dan saya senang gitu. Perkampungan penenun lainnya adalah Butak Nabirong, masih di desa yang sama. Tak bisa dipastikan tepatnya tahun berapa, walaupun sempat vakum sesaat, masyarakat di sini sudah lama mengenal dan menyukai tenun tradisional. Kalangan wastra Nusantara kabarnya menjadi salah satu sumber motivasi mereka menghidupkan tenunan, termasuk pemanfaatan kembali warna alami pada benang. Setiap rumah perajin mempunyai alat tenun sendiri. Produk mereka lebih ke arah kebutuhan fashion, yaitu selendang dan sarung. Tenun tumtuman jenis produk mereka. Satu helai kain bisa dikerjakan dalam kurun waktu minimal 2 minggu, tergantung kerumitan dan jenisnya. Mempertahankan motif khas Batak Toba yang diadaptasi dari kain tenunan lama. Lewat motif pada kain tenun, gagasan penenun tentang cara pandang hidup, hubungan manusia dengan alam, tertuang berbalut doa dan harapan. Inilah yang dipelajari oleh Trisna Yanti Pardede, perempuan asal Kabupaten Toba Samosir, yang rindu agar tenunan tangan khas Batak Toba tetap terjaga. 1 tahun belakangan, ia mengumpulkan kain hasil tenun tangan berupa ulos. Kain tenun jugalah yang menginspirasinya berkarya dalam bidang fashion. Sebenarnya kayak kena sentil sih awalnya. Corak-corak dari tenun saya pelajarin untuk dituangkan ke pakaian yang bisa dipakai sehari-hari. Pada saat mempelajari itu saya hanya belajar sebatas sadum, mengiring, yang umum digunakan oleh masyarakat sekarang. Pada saat mempelajari itu ternyata ulos ada pesan khusus ya gitu kan. Terus dalam perkembangannya saya ketemu filosofi itu dan itu jadi kerinduan saya kayak hebat ya dari zaman dulu sebenarnya pesan moral itu sudah diturunkan melalui benda fisik gitu.
saya merasa ada tanggung jawab moral untuk membuat pasar lebih tahu gitu. Jadi karena pada saat orang sudah tahu, dia akan makin bertanya, jadi ada yang ingin tahu lebih banyak lagi, dan akhirnya mudah-mudahan membeli. Sosok di balik kedokan boleh berganti. Karya pun tak lagi bisa dihitung dengan jari. Memintal benang demi karya dan tuntutan ekonomi. Banua Huta punya cerita. Di balik kain tenun Batak Toba dan tangan terampil para penenunnya. Ada asa masyarakat mandiri. Ada geliat muda belajar mempertahankan tradisi. Untuk satu tujuan, bahwa jerih payah penenun punya arti dahulu, kini, dan nanti. Sosok inspiratif kali ini adalah Darmawati, seorang hipnoterapis dan pendiri Medan Parenting Club. Darmawati rela resign dari pekerjaannya terdahulu untuk menekuni dunia parenting dan mengedukasi orang tua serta guru tentang pola asuh ideal. Ia juga rutin melakukan berbagai kegiatan sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kami hadirkan sosoknya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Jadi kita bisa bilang semua anak itu unik, punya hal yang berbeda satu sama lainnya. Jadi kita ingin para orang tua, guru belajar mengenali diri sendiri, mengenali dan anak-anak mereka seperti apa, lalu bagaimana menerapkan pola asuh yang kita sebut ideal. Artinya yang terbaik sesuai dengan kondisi anak mereka masing-masing. Sejak memiliki 2 orang putri, dunia parenting sudah menjadi fokus perhatian Darmawati. Perempuan kelahiran Medan 22 Mei 1976 ini berhenti dari pekerjaannya terdahulu sebagai manajer di salah satu perusahaan media untuk meniti karir sebagai hipnoterapis. Melalui ilmunya ini, Darmawati membimbing para klien untuk mengatasi trauma batin yang mereka alami, terutama membantu pemulihan relasi antara orang tua dan anak. 10 tahun menjadi hipnoterapis, Darmawati menyadari salah satu faktor penyebab kenakalan pada anak adalah pola asuh yang kurang tepat. Selama sesi hipnoterapi, Darmawati menemukan fakta bahwa banyak orang tua yang masih dipenuhi oleh luka masa kecil. Hal ini menyebabkan orang tua cenderung meneruskan trauma batin tersebut kepada anak-anak mereka. Luka batin ini bahkan sudah tertanam pada anak sejak orang tua mengandung. Jadi di sini sangat menantang sekali. Jadi saya banyak membantu ibu-ibu hamil untuk bagaimana mempersiapkan diri secara batin ya, secara mental untuk bisa menjadi seorang ibu, calon ibu yang baik, yaitu bebas dari banyak emosi batin ya, luka batin. Karena ini sangat bagus untuk perkembangan si anak. Jadi ibarat kita mulai membina, membuat sebuah sekolah bagi si ibu yang hamil. Jadi si janin sudah mulai belajar sejak berada di rahim ibu. Kita tinggal sampai yang puncaknya itu asuhan arin. Kepeduliannya pada dunia parenting juga terwujud lewat komunitas Medan Parenting Club atau MPC yang ia bentuk pada tahun 2013. Ada berbagai kegiatan yang rutin dilakukan MPC. Salah satunya adalah seminar parenting yang ditujukan untuk orang tua dan pendidik. Baru-baru ini, MPC juga mengadakan program khusus yaitu MPC Charity Talk Show. Talk show amal ini merupakan wujud empati Darmawati untuk membantu pendidikan anak-anak yang membutuhkan di kota Medan dan Yogyakarta. MPC Charity Talk Show menghadirkan orang tua dan pejuang keluarga yang memiliki kisah inspiratif untuk dibagikan kepada masyarakat. 2 di antaranya adalah Janti Tania dan Mary Chang. Mereka tidak bisa. Kalau cerita yang saya ceritakan kemarin itu cerita tentang saya mendonorkan ginjal buat anak saya. Gimana saya berjuang sampai ke India, sampai akhirnya sekarang anak saya udah selesai ditransplant dan sudah sehat. Saya mau orang-orang yang mendengar juga tidak putus asa. Dan mereka juga punya semangat yang bahkan lebih dari saya. Masa kecil saya diadopsi oleh keluarga yang sangat mampu. Cuman di keluarga itu ya
tidak seperti yang saya harapkan. Jadi pada saat saya masih umur 11 tahun saya udah sendiri berusaha. Jadi saya bisa jadi seperti sekarang ini menjadi aktivis karena memang saya lihat banyak sekali anak-anak yang prasejahtera, yang kurang kasih sayang, yang merasa tidak bahagia sebetulnya bisa bahagia. Sigalowada Foundation, sebuah pesantren Buddhis yang ada di Kota Bangun, Medan, Delhi, merupakan salah satu mitra kolaborasi Dharmawati. Tali silaturahmi Dharmawati kepada Biku Agacito Tera, pendiri Sigalowada Foundation, sudah terjalin sejak tahun 2007. Sejak saat itu pula, mereka bersama-sama melakukan kegiatan sosial dan amal yang bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak asuh yang ada di pesantren ini, sekaligus untuk mendukung pembangunan gedung pendidikan Sigalowada Foundation. Ya, jadi karena ini kan bangunan bukan ini non-profit ya, termasuk bagian dari wihara. Jadi memang seluruh dana untuk pembangunan ya dari umat. Ya, dan juga dari event-event yang kita selenggarakan, termasuk salah satunya adalah dari Medan Parenting Club ini. Tidak berhenti menebarkan semangat kepada anak-anak serta orang tua, Dharmawati juga menaruh perhatian kepada Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru. Yayasan yang berlokasi di Jalan Seibatang Serangan, Medan Baru ini merupakan sekolah khusus bagi anak-anak tunaganda. Melihat tantangan yang dialami oleh yayasan dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, Dharmawati memilih yayasan ini untuk menjadi penerima bantuan dana dari MPC Charity Talk Show. Jadi kita ingin membuka mata hati bahwa di samping kita masih banyak saudara-saudara yang harus kita bantu, contohnya di sekolah tunanetra ini, yang saya pikir berbeda dari yang lainnya, di mana mereka layak untuk kita bantu, karena mereka memiliki keterbatasan dalam hal mungkin mereka memiliki gedung yang baru, tapi kekurangan dalam hal pendanaan, sarana prasarana tentunya. Inilah semangat dedikasi Dharmawati untuk sesama. Melalui profesinya, ia membantu masyarakat untuk belajar menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak mereka. Di samping itu, ia juga menebar kebaikan di jalan amal, mendukung pendidikan generasi mendatang. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.